Selamat sore semuanya. Gimana apa kabar sobat-sobat 21? Alhamdulillah semoga semuanya sehat ya di sini ya. Wingky Wiryawan di sini lagi ada santai-santai aja di ruang tamu. Hari ini gue mau jelasin, pokoknya kita akan ngobrol-ngobrol sama Jessica Mila, nanti bentar lagi dia akan masuk. Kita akan ngebahas sedikit tentang produksi The Doll 3 yang diproduksi oleh Hitmaker Studio. Oke gitu. Nah sebelum-sebelumnya mungkin gue baca-bacain dulu ya, gue sapa-sapa dulu ya. Buat teman-teman, ada Cinta boleh nanya. Halo Nabila, halo Rahma, halo semuanya. Ada Septisa, halo Nabila lagi, halo apa kabar? Kak Jessica Milanya bentar lagi masuk. Halo Cindy, hai apa kabar? Terus siapa lagi? Waalaikumsalam Dina. Waalaikumsalam, ya siap. Yang gue tahu informasinya bahwa sebentar lagi bioskop akan buka, cuman nunggu dulu ya keputusan dari negara dan terutama juga dari Pemprov bahwa kita semuanya menutup kegiatan yang berhubungan dengan produksi film, baik juga itu juga penayangan sama bioskop, kurang lebih seperti itu. Halo Yohanes, halo apa kabar? Yo what's up, Winky Freddy apa kabar? Julia, halo. Safitri, halo. Halo fans, apa kabar? Siap. Pokoknya waalaikumsalam Intan. Halo Zahra, apa kabar? Buat temen-temen yang Sobat 21 yang mau nanya-nanya nih, pokoknya apapun yang berhubungan dengan film secara umum, terutama tentang produksi The Doll 3, bisa langsung nanya di sini juga. Atau mungkin mau sharing juga seberapa perasaan lu kalau misalnya ternyata bioskop selama ini tutup. Apa kalau ada alternatif lain, nonton apa kek gitu. Kita sharing-sharing aja di sini. Karena kalau nggak salah ini udah hampir 2 minggu lebih malah ya, kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Wah, dari Jayapura. Halo. Naya Hasanuddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haurainun. Halo. Asik. Dan sebelumnya gue juga mau ngasih tahu nih kepada Sobat 21. 21, Cinema 21 sudah memilih ada 8 orang followers dari kalian nih, followersnya Cinema.21 yang dipilih untuk nanti kita jawab bareng-bareng sama Mila, kurang lebih seperti itu. Oke, halo Mahardika Saribang, halo apa kabar? Nonton Bigo aja bisa lo Jose, siap. Halo Jessica, bentar lagi masuk ya, sebentar lagi, tenang. Oke, terus penayangan film baru nasibnya gimana? Jadi gini, kalau mau ngobrolin soal penayangan film baru yang gue dengar dari teman-teman gue di industri film, terutama juga di teman-teman bioskop itu, pengelola bioskop, bahwa beberapa memang ditunda. Jadi maksudnya gini, jangankan produksi yang akan ditayangkan, cuman produksi aja film yang sedang kita lakukan itu semuanya ditunda. Dan nanti gue sama Mila akan menjelaskan bahwa kita nih Hitmaker adalah PH yang pertama kali men-stop kegiatan syuting di lokasi, sehingga akhirnya diikuti sama teman-teman PH yang lain. Alhamdulillah, yang penting sehat semua lah, yang penting lah ya, kayak gitu. Oke, halo apa kabar? Baik. Purwodadi, Mahardika Sari, wah mantap iki, siap. Halo, ada Sani Rahmania, ada juga Nurul, ada Halim juga, siap. Ada Mochiara, oke. Terus juga nanti pokoknya mau ngasih tahu live ini akan diupload di YouTube-nya Cinema 21 ya. Gitu. Halo. Bikin film horor dong Kak. Ini sedang bikin film STHJAA, Sejah. Itu ya bacanya gitu ya. Gitu, siap. Halo Ipa, Freka. Ini kalian sore-sore ngapain sih biasanya kalau jam segini? Pengen tahu gue. Hah? Coba jawab deh, kira-kira lu udah berapa minggu di rumah nih, semuanya ngapain coba? Kalau jangan bilang nonton film ya. Gue juga nonton film terus tiap hari, cuman lu ngapain? Nanti sorry buat teman-teman yang nanya nih soal The Doll 3, kita tunggu dulu Jessica Milanya masuk sebentar lagi ya. Untuk Nat Nilana 24, thank you banget, salam sehat juga, semuanya bulan salam sehat. Oke. Siap. Gitu. Nonton aku ya. Bagus. Main game asik ya, main game bener-bener. Siap. Apa? Baris mandi streaming boleh. Oke, teman-teman kalau masih ada yang ini nggak, yang masih keluar, nggak stay at home karena keluar sebenarnya untuk kepentingan memang untuk kerja juga, masih ada yang nggak seperti itu? Pengen tahu aja sih. Banyak dari ini juga gue baca ada yang work from home juga ya, Randy Chandra, kerjaan dibawa ke rumah. Alhamdulillah, semoga semuanya bisa gitu rata-rata ya. Tapi walaupun nggak bisa kayak gitu, gue sih sebenarnya menyarankan buat teman-teman
eh, yang mencari nafkah dan memang tetap harus bekerja di luar, tetap utamakan kesehatan, social distancing harus perlu. Juga jangan lupa kalau misalnya kita harus pakai masker, cuci tangan segala macam standar. Ini ada yang jawabnya paling benar nih, TikTok. Kalau teman-teman ngikutin Instagram Indra Brasko ya, itu adalah Papi TikTok Indonesia 2020. Nah, itu gokil sih, dia TikTokan terus gitu. Iya nih, Kamilanya mana nih? Iya nih, Mila mana? Ayo Mil. Coba boleh teman-teman Cinema 21 dihubungin Milanya untuk langsung masuk. Udah banyak yang nanya nih, kangen nih sama Mila nih. Jeritan Malam asik bang filmnya. Kemarin gue nonton. Wah Adit sih, thank you banget iya. Thank you banget. Abis corona Mas Miki mau ngapain? Gue mau lari keliling GBK 12 kali non-stop sprint. Karena gue kangen banget lari di tempat-tempat terbuka yang ramai orang. Siapa Ini aku dulu Mil, banyak ganti banget tuh yang nyariin kamu tuh. baju aku isinya tepung semua. Gak apa-apa. Lagi ngapain kamu? Halo semuanya. Aku nggak kelihatan. Halo, Mil? Sinyal Hai. kamu nih kayaknya. Lagi ngapain kamu Aduh, di rumah? aku lagi bikin cookies, makanya tadi Jadi belajar masak mulu nih gara-gara nggak mana-mana nih, stay at home. iya, soalnya emang aku tuh dari dulu pengen banget bisa masak, tapi kayak setiap lagi sibuk syuting tuh nggak pernah. Mana ya? Halo semuanya. Semoga sehat-sehat ya. Kayaknya koneksi aku ya yang apa internet aku yang jelek ya. Iya Apa kayaknya kamu rada sedikit buffering dikit sih. bener By ya? the way teman-teman, Mila ini kalau di rumah sekarang katanya belajar masak sama olahraganya rutin. Iya. Sama Siapa jemuran aku? terus jam 10. Iya. Jemuran terus kan? Iya nih aku jemuran terus. Hmm. Karena aku tuh kemarin sempat sakit kan sebenarnya, sempat sakit tenggorokan gitu. Terus Hmm. jadi kayak sekarang lebih berusaha untuk jaga kesehatan karena ternyata dengan berjemur itu bisa ningkatin imun kita ya Kak. Benar. Tepatnya jam 10 sampai jam 10.15 lah gitu. Kurang lebih itu. Iya, aku Hmm. pas tuh jam segitu. Kayak jam 10.15 aku belum langsung masuk ke rumah karena udah panas banget. Siap. Mila, kita mulai aja ya. Sebelumnya Oke. mau sapa-sapa lagi sekali lagi buat Sobat 21 dimanapun Anda Halo berada. sobat. Hai Stay sobat safe semuanya. 21. Salam juga buat sutradara kita Rocky Soraya. Kalau lagi nonton Hai ini, Kak Rocky. halo Pak Rocky, halo juga Halo. teman-teman Hitmaker dan tim produksi Dodol 3. Jadi kayak gini nih, kita kan ngebahas sedikit nih Mil, kita ngobrol-ngobrol aja sebelum kita masuk ke pertanyaan. Ini sudah ada 8 orang yang dipilih sama Cinema 21 untuk kita bacakan pertanyaannya. Tapi sebelumnya, kita cerita dikit kali ya. Eh, kita ingat nggak sih hari keberapa tiba-tiba kita di break shooting itu pas yang lagi isu corona parah banget itu tiba-tiba Iya, hari ke berapa ya? 16 nggak sih? 15. 16 ya, 16 ya, benar Udah ya, belasan gitu. belasan ya. Dan juga mungkin Mm-mm. teman-teman ini harus tahu, gua sama Mm-mm. Mila ini pertama kali syuting dengan sistem animatronics karena kita kan pakai The Doll 3 ini, bonekanya ini kan benar-benar pertama kali banget digunain untuk di industri film Indonesia. Jadi nggak segampang itu ya Mil ya. Iya, susah banget. Ya ampun. Iya. Menarik sih dari tim Hitmaker ini, gue sukanya nanti juga teman-teman bisa lihat ya, insya Allah bagus hasilnya, endingnya, karena uh, kita tuh selama syuting itu pergerakan bonekanya ini tuh benar-benar dikontrol semuanya by machine gitu. Jadi kayak ada satu bonekanya itu tuh banyak banget yang ngontrol remote-nya gitu. Tapi yang akan menarik sekali, kenapa boneka ini memang sempat ya diberitakan mahal, memang itu mimik bonekanya bisa kayak manusia banget ya Mil ya. Iya. Kayak Jadi kayak bener-bener bisa gimana ya? marah, bisa sedih, Iya, bisa bingung, bisa iya senang. benar-benar. Iya, kurang lebih kayak gitu. Nanti sebelum kita ngobrol lebih lanjut, kita bacain dulu pertanyaan yang pertama dulu ya. Habis itu kita santai-santai Oke. aja. Oke. Yang pertama nih dari @didingwinarko. Apa yang membedakan film The Doll 3 ini dengan sebelumnya? Masih lanjutan cerita yang sama atau ini cerita baru? Nah, ini mungkin Mila yang jawab. Oke. Kalau untuk The Doll 3 sama yang sebelumnya itu beda banget sih. Dari ceritanya beda, pemainnya semuanya beda. Nggak ada
persamaan dari segi cerita. Jadi ini tuh nggak nyambung sama sekali antara The Doll 2 dan The Doll 3. Bonekanya pun juga berbeda. Yang dulu mungkin kalau misalnya ada si boneka itu ya karakternya bisa jadi kerasukan sama roh jahat. Kalau ini nggak kayak gitu ceritanya. Jadi kalau yang ini tuh benar-benar bonekanya tuh bisa ngomong, bisa bergerak, bisa jalan, bisa melakukan hal-hal yang dilakukan sama manusia lah pokoknya intinya. Jadi Iya. Tapi lebih ada seru hubungannya sih nggak maksudnya, Mil? harusnya ya. Ada hubungannya sama aku kan nggak main di The Doll 2 sama satu kan. Sama Eh, aku juga. iya maksudnya kita kan nggak main berdua maksudnya. Yang kamu tapi nonton The Doll 1, Doll 2 dong. Aku nonton yang kedua. Yang kedua ada hubungannya nggak sama ketiga? Karena Nggak ada yang ada. nanya nih kemarin, ada yang nanya, Mm. ada beberapa pemain sebenarnya yang katanya dirahasiakan ada muncul lagi, ada bonekanya terus katanya ada hint dari bukan dari The Doll 1, The Doll 2 tapi dari mungkin Sabrina or salah satu dari mereka katanya ada hint sebenarnya ada hubungannya sama The Doll 3. Kalau saya ingat aku sih kayak ini totally different story ya. Iya nggak sih? Yes, yes it is. Ini beda banget dari segi cerita, tapi emang ada pemain di The Doll 2 yang main juga di The Doll 3. Iya, benar. Tapi kalau dari segi cerita sih beda banget ya. Jadi nggak usah takut kayak, duh kalau belum nonton yang pertama sama kedua nanti ngerti nggak ya? Kalian bakal ngerti karena ini ceritanya nggak nyambung. Jadi nggak Iya. apa-apa. Nggak nyambung dari sebelumnya maksudnya ya. Iya 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 maksudnya nggak ya. Bukan nggak nyambung, bukan nggak nyambung cerita di The Doll 3-nya, nggak. Ini seru kok ceritanya. Oke, langsung lanjut nomor 2 dulu ya. @_Elias Tom 27. Selama syuting dengan boneka The Doll ini, apakah ada hal mistis yang terjadi apa enggak? Misalnya bonekanya gerak-gerak sendiri. Kalau ini kayaknya gue yang jawab boleh. Boleh. Jadi sebenarnya ini kami sebagai pemain tidak mengalami. Cuman dari divisi art mereka sempat cerita-cerita, gue denger di kuping gue tuh. Jadi misalnya si doll ini nih, ya kan pasti namanya doll ini kita punya ada beberapa apa namanya persediaan lah ya, nggak cuma satu gitu. Jadi kayak untuk in case jaga-jaga ada apa-apa di lokasi. Nah ini setiap mereka katanya lagi diberdiriin, diapain, misalnya didudukin nih, terus besok mau diambil lagi. Itu katanya beberapa dollnya itu berubah posisi drastis. Gue dengernya gitu. Terus gue bilang, ah, tapi gue nggak nanya lagi sih. Gue juga parno juga. Karena maksudnya bonekanya sangat mirip dengan manusia, jadi kayaknya gue nggak tahu deh maksudnya apakah mereka itu ngomongin mistis atau apa. Cuman kalau memang itu benar terjadi, menurut gue cukup cukup unik ya. Kayak paranormal activity gitu, ada something yang bisa gerak-gerak tanpa kita tahu ya nggak sih? Kalau kamu pernah dengar apa, Mil? Aku dengar itu juga dari Iya kan? Paroki waktu itu yang cerita. Katanya Oh, paroki langsung malah. iya, jadi makanya si dollnya ini harus ditaruh di dalam box biar nggak kemana-mana. Aduh, aku kan kayak di challenge gitu kan sama sama Sheila atau sama Nuri gitu. Berani nggak tidur bareng sama dollnya gitu dibawa ke rumah? Terus aku kayak nggak usah deh, nggak usah coba-coba. Aku males banget sih kak. Karena aku sih emang nggak ngerasain langsung ya. Cuman kan aku kan berakting bareng sama si dollnya itu. Hmm. Nggak tau gimana somehow nggak tahu ini aku yang aneh atau perasaan aku doang atau emang aku suggest doang, tapi begitu aku mau take sama dia kan aku suka ngeliatin dia terus gitu kan, berusaha untuk dapetin Iya, chemistry ngeliatin doll terus. ya aku berusaha untuk dapetin chemistry-nya, jadi aku dapetin chemistry kan gak sama kamu aja dong, sama Sih, si Dola juga. Terus dapetin aku chemistry suka sama ngeliatin boneka dia, gimana rasanya ya, Mil? nah itu dia kan aku pikir kayak ah ya udahlah Benda aku mati liatin aja, gitu kan? tapi iya tapi gak tau kenapa somehow aku ngerasa dia kayak berekspresi gitu, kayak nggak tahu aku sih bisa tiba-tiba jadi sedih pas ngeliatin dia, dan jadi lumayan ke bawah emosinya. Cuman emang PR banget pada saat take karena ya banyak kan dibutuhkan beberapa orang untuk bisa ngontrol ekspresinya dia, pergerakannya dia gitu. Jadi semuanya tuh harus bekerja sama dengan baik banget untuk bisa mendapatkan yang diinginkan gitu kan. Tapi pada saat sebelum take aku coba ngeliatin si dia itu tuh aku ngerasa dia kayak berekspresi gitu sama aku, mungkin aku halu ya. Sih, ditaksir boneka maksudnya.
Enggak Tapi ini naksir. Sobat 21 gue udah mau cerita sedikit ya. Gue pernah datang ke, gue selalu kalau lo datang ke lokasi sedikit selalu lebih awal gitu. Waktu itu ada scene sore-sore di mana Mila itu pokoknya beradegan sama si boneka ini, terus lagi gitu tiba-tiba waktu pas reading itu gue ngeliat Mila ya emosinya biasa aja. Cuman pas begitu keluar dari set lokasi, gue ngeliat dia kayak habis berkaca-kaca segala macam. Terus gue nanya, kamu kenapa Mil gitu? Nggak tahu kak, tadi ke bawah aja gitu apa emosinya boneka. Lu langsung tepuk tangan gokil. Biasanya kan orang ke bawah sama lawan main yang hidup gitu ya. Ini sama benda mati. Top. Ingat gak sih kamu yang di Iya ruang iya kecil iya itu iya. dekat kolam renang itu Iya itu gokil. scene, itu menurut aku salah satu scene tersusah sih karena dialognya panjang terus Hmm. dialognya sama boneka. Jadi aduh itu menurut aku susah banget. Aku nggak tahu hasilnya gimana tapi pada saat itu aku ngerasa sih ke bawah ya emosinya. Aku sih Hmm. ngerasa waktu itu feel aku dapat pada saat sini tuh makanya begitu keluar aku masih ke bawah sedih gitu gitu deh. Seru sih so far Senyum tuh aku. ya. Oke, ada lagi Mil? Ada lagi Mil? Apa sih kak? Nggak Iya tahu, nggak tahu. aku Lanjut ke berikutnya apa pertanyaannya? Atau masih ya belum lanjut jelas nih? lanjut Lanjut, lanjut oke. lanjut. Ini menarik nih yang ketiga. At Rio Juniarka. Di film The Doll 3 ini sulit nggak ngebangun chemistry antara Kak Winky sama Camila? Sulit nggak, Mil? Enggak sih aku ngerasa Jadi sih by the way gampang. ngasih tahu Hmm? dulu nama nama gue di sini adalah Aryan, Mila itu namanya Tara. Mm-mm. Dan kita sampai sekarang karena memang kan hubungan pacaran kita di sini itu intens hampir menuju ke pernikahan kan. Ada scene-nya kan seperti itu plot story-nya. Nah, ini ketika pas kita diputus itu tuh sebenarnya kita udah sampai scene-scene berat di mana yang udah wah, yang udah deep emotional tuh udah keluar semua ya acting kita ya. Di hari pertama itu ambil. Iya. Sampai akhirnya kita harus masuk scene di mana kita yang ngebentuk happy banget antara pasangan orang yang mau menikah gitu. Tiba-tiba break. Makanya hal yang menarik adalah gue bilang sama Mila bahwa kita hubungannya jangan sampai keputus. Pokoknya harus mencoba untuk keep in the zone aja sampai karena gini, ketika misalnya kita syuting diputus ini sampai bisa 1 bulan lebih itu akan bisa beda loh. Iya nggak sih Mil? Iya benar setuju sih. Iya, kurang lebih sih gitu. Kalau Ini menurut Mila salah gimana? satu menurut aku sih ini kayak apa ya, ini aku sebelumnya nggak pernah ngalamin yang di tengah-tengah syuting harus break lama gini tuh belum pernah. Jadi ini sebenarnya kayak tantangan baru lagi buat aku untuk bisa tetap stay in karakter, untuk tetap bisa ngejaga chemistry antara pemain gitu. eh tapi untungnya sama Kak Wingky sih aku nggak ngerasa terlalu sulit untuk dapetin chemistry-nya dari awal karena Kak Wingky tuh dari awal open banget, ramah banget sama aku, sama semuanya sih sebenarnya. Cuman itu bikin aku kayak jadi lebih gampang aja untuk ngedapetin chemistry-nya karena menurut aku penting banget untuk kita tuh enak kalau ngobrol sama lawan main kan. Jadi kalau misalnya aku nggak bisa ngobrol banyak sama lawan mainnya tuh biasanya aku jadi lebih susah dapet chemistry-nya. Tapi karena kalau gitu enak banget buat diajak ngobrol, sharing apa aja tuh bisa pokoknya. Jadi aku ngerasa itu sih yang bikin aku gampang banget dapetin chemistry-nya sama Kak Winky gitu. Yeay. Sama. Yeay, sama saya juga. Lanjut ke pertanyaan nomor 4 ya. Ada namanya Mm-mm. Ed Mutiasana. Perbedaan film horor dengan genre lainnya apa menurut kalian berdua? Oh sorry, perbedaan syuting film horor dengan genre lainnya apa menurut kalian berdua? Oh, Siapa dulu, kamu apa aku yang jawab nih? kamu deh yang lebih berpengalaman. Ini lebih kolot maksudnya. Oke, perbedaannya kalau menurut gue sebenarnya gini. Basically sebenarnya kalau kita main film itu kan sebenarnya banyak banget scene-scene yang umum ya. Dalam artian umum itu adalah kita harus melatih gestur tubuh kita dalam seni peran itu. Terus juga pasti setiap film maupun horor, drama, komedi, apapun itu pasti ada garis besarnya, pasti ada drama. Contoh kayak misalnya kita ngomongin horor dulu deh, nggak usah jauh-jauh. Kita nggak ngomongin komedi sini, ini antara perbedaan antara horor sama drama.
di horor ini pasti dramanya juga ada, bahkan dramanya kenceng banget. Kayak maksudnya kayak di film The Doll 3 ini, kamu akan menemukan satu drama yang sangat kenceng sekali di antara berbagai macam plot story. Ada juga di antara kita berdua, gue sama anak gue, dan yang lain-lain gitu. Nah itu kan dibutuhkan suatu intensitas drama yang kenceng kalau menurut gue. Pelatihan pendalaman drama yang kenceng yang alhamdulillah kemarin kita juga dilatih sama ada namanya Pak Yayu, itu adalah senior kita yang melatih kita selama reading, itu bagus banget. Cuman bedanya mungkin kalau misalnya di action, bukan mungkin sih, pasti. Kalau di action itu kita, kalau di horor itu kita banyak sekali fisik apa ya, fisik attach gitu, bisa dibilang action. Nah ini nih action banget menurut gue. The Doll 3 ini banyak banget pergulatan dengan si boneka ini. Kalau kita misalnya melakukan scene action atau pergulatan dengan manusia ya, menurut gue kita udah bisa ngukur kan. Misalnya kita ada adegan fight nih, misalnya mau fight gini nih, mau mukul apa, dia udah tahu harus menghindar kemana, harus yang gimana gitu. Cuman kalau boneka ini, kita kan harus koordinasinya harus benar-benar ya Mel ya. Iya. Dia kan pendek, terus udah gitu dia robot, terus udah gitu ya robotik banget, dan semuanya serba computerized gitu. Sementara kita kan yang anak manusia kan maksudnya organik gitu. Itu susah. Itu susah banget sih. Jadi kita banyak banget scene-scene yang diulang-ulang untuk dapetin yang perfect, dan yang gue suka memang Rocky itu sering banget one take oke dengan kamera yang terus jalan gitu. Semakin jalan kamera itu kan semakin berwarna ya actingnya para pemain itu. Jadi bedanya itu sih kalau gue bilang gitu. Menurut Bu Mila aka Tara? Menurut aku perbedaannya sih yang pasti lebih capek kali ya, karena selain pasti ada dramanya juga, jadi nggak cuman ada scene yang action aja tapi ada drama juga, jadi secara mental tuh sebenarnya juga capek, secara emosi juga capek, tapi secara fisik jauh lebih capek dari film-film komedi atau drama menurut aku, karena pasti banyak lari-lariannya, terus scene yang bunuh-bunuhan juga menurut aku itu pasti bakalan capek banget. Di sini belum diambil sih, cuman menurut pengalaman dari film-film Pak Rocky sebelumnya, kan aku waktu itu main di Mata Batin 1 dan 2, itu rata-rata benar-benar menguras energi banget. Nah ya, tapi yang kemarin aja tuh aku ngerasa itu sangat amat menguras energi karena banyak scene lari-lariannya gitu kan, teriak-teriakannya. Nah kalau yang ini mungkin bisa jadi 2 kali lipat karena melakukan adegan itu sama boneka yang pasti lebih susah daripada ketika kita melakukan adegan itu sama manusia ya kan, yang lebih gampang untuk diatur gitu. Jadi harus benar-benar mempersiapkan fisik dan energi kita sih untuk syuting scene-scene yang berat di film The Doll 3 ini pastinya gitu. Aku pernah nemenin Mila sampai selesai syuting itu sampai menuju pagi lah ya, nggak subuh-subuh amat sih pagi. Iya. Tapi jangan salah, Hitmaker selalu syuting 12 jam sehat banget. Jadi kalau kita emang sampai pagi, mulainya juga pasti malam. Nah itu Mila waktu itu pokoknya ada satu scene di mana dia harus lari dari ujung jalan sebelum masuk ke rumahnya, ke gerbang, masuk gerbang rumah, masuk lagi ke dapur. Itu kameranya gila sih, berapa kali ngulang tuh Mila. Wah, itu gila. Itu berapa ya Kak? Gila, aku sampai kayak aduh nih Mila nggak capek gokil sih, tapi salut perjuangannya gitu. Dan Mila tuh orangnya nggak ngeyel sama sekali di lokasi. Salah satu aktris cewek yang menurut gue sangat menyenangkan sekali untuk diajak kerja sama lo, beneran. Aduh amin. Ini bener loh aku ngomongnya. Aku juga soalnya kalau menurut aku pada saat kita komplain atau ngeluh itu tuh rasa capeknya tuh jadi 2 kali lipat gitu. Jadi mendingan yaudah jalanin aja. Terus aku nikmatin aja ya. Iya, menurut aku gitu sih. Terus aku juga, menurut aku tim dan lawan main yang enak gitu, yang enak buat diajak kerja sama, itu sangat amat membantu kita dalam melakukan setiap scene. Karena kalau misalnya kita nyaman sama lingkungannya, aku jadi ya udahlah, yang penting ya udah kita sama-sama berusaha untuk ngasih yang terbaik aja gitu.
udah mah nyaman sama lingkungan, udah mah nyaman sama teman-teman pemain, sama semua tim produksi, tiba-tiba break. Aduh, gila sih. Hmm. Cuman sekali lagi gue tadi udah ngasih tahu di depan, Sedih. mungkin ada yang baru gabung hari ini, mau ngasih tahu, gue salut banget sama Rocky Soraya dan juga tim Hitmaker karena mereka kayaknya adalah yang pertama kali memberhentikan syuting the whole production demi keselamatan para kru dan pemain dan yang lain-lain. Dan maksudnya gue tahu pasti Pak Rocky itu sudah ada sedikit bisa dibilang ya secara ini pasti ada kerugian lah ya gitu. Cuman dia sangat fair sekali. Jadi tepuk tangan dia buat Hitmaker, salut banget. Dan habis itu kayaknya yang lain pada mengikuti. Walaupun gue denger masih ada yang bandel. Dan buat teman-teman tim Masih nih produksi film Mandel. yang lain masih bandel, gue rasa lu mau ngapain syuting? Gila deh. Terutama juga ada beberapa gue lihat juga di YouTube yang masih kayak nekat syuting. Udah deh men, ini mendingan kita semuanya stay at home kalau bisa gitu. Lu pasti bisa Yes. sebenarnya. Tapi buat yang tadi gue bilang di awal masih mencari nafkah di luar nggak apa-apa. Itu emang seharusnya kan masih ada prosedurnya. Oke, kita lanjut ya. Pertanyaan nomor 5. Gue ngupil tuh gila sih. At Desmavi. Kira-kira syuting film ini udah berapa persen nih Kak? Sekarang lagi ditunda dan sampai kapan? Berapa persen ya Mil ya? Kan ya, kayaknya mungkin 50% Baru udah belum sih? 20 kali ya? 25 ya? Iya, ya. Soalnya, Baru iya, scene-scene baru yang dikit loh. berarti justru banyak yang belum ya. Jadi, ya mungkin 30 kali ya. 27 boleh ya? Iya, iya. Ya maksudnya yang scene-scene fisiknya gitu, yang action-actionnya kita belum banyak loh. Iya, bener sih. Banyak Yang, banget sih Mas Bimo. yang gila-gilaan. Kurang lebih segitulah. Dan ditunda sampai berapa lama kita belum tahu. Kita ditunda sampai berapa lama. Cuman yang pasti doain aja lah ya. Maksudnya semua industri sini lagi semuanya lagi bukan kolaps ya. Mungkin lagi banyak yang dipospon. Kita semua juga mengalami hal yang tidak menyenangkan. So kita masih belum bisa tanya sampai kapan. Belum bisa ngasih tahu sampai kapan lagi. Sementara itu maaf ya teman-teman ya. Nomor 6 langsung ya pertanyaannya @nadiva03. Kalian selama di karantina di rumah ngelakuin apa aja supaya nggak bosen? Asik. Apa ini? Masak tentunya ya Bu Mila ini ya. Iya, aku masak. Terus beres-beres rumah. Aku sempat kayak apa ya namanya Marie Kondo rumahku, jadi kayak barang-barang yang udah nggak perlu dikeluarin, dikasih ke yang lebih membutuhkan aja. Terus olahraga, terus baca buku, nonton sih paling sering. Jadi aku biasanya kayak udah ada jam-jamnya gitu. Jadi bangun tidur, doa, terus berjemur, nggak sarapan sih aku, berjemur, abis itu ngobrol-ngobrol sama mama sambil nunggu makan siang. Abis itu aku makan siang, abis itu biasanya aku baru olahraga, terus masak, terus mandi, terus baca buku, terus nonton. Udah gitu aja terus, kayak kurang lebih aku Terus gitu tiap hari ya. kayak tapi aku belum bosen sih sebenarnya. Aku masih enjoy banget ngelakuin semua hal yang bisa aku lakuin, karena menurut aku saat-saat kayak gini, situasi seperti ini tuh mungkin once in a lifetime ya, belum tentu nanti akan ngalamin kejadian kayak gini lagi. Jadi menurut aku ya udahlah, kita enjoy every moment aja. Bisa punya banyak waktu untuk kumpul sama keluarga, bisa punya banyak waktu untuk melakukan hal-hal yang mungkin kalian gak bisa lakuin pada saat lagi sibuk. Bisa catch up on your readings, bisa nonton film-film yang aduh aku udah banyak banget ketinggalan film-film bagus, terutama series yang bagus-bagus aku banyak banget ketinggalan. Jadi lagi seru aja sih. Cuman tetap sih kangen ketemu orang-orang di luar tuh, tetap lah ya, kayak butuh human presence dimana bisa ngobrol kayak gini nih, kayak bisa live ngobrol atau video call. Itu juga menurut aku lumayan mengobati sih, walaupun nggak bisa ketemu secara langsung, tapi ini lumayan mengobati gitu. Mil, ngomong-ngomong soal kangen, mendingan sebelum gue lanjut ke pertanyaan berikutnya, kita sapa dulu tuh fans-fans kamu banyak banget. Bacain aja dulu. Oke. Sapa-sapa dulu tuh yang live sama kita. Halo generasi Pandawa. You sweet. Hai you sweet.
Selamat sore Raka, ada Gemar. Kok Gemar? Cowoknya menang banyak. Maksudnya apa tuh? Hai, ada Hendra, ada Linda, ada Ardin, ada Dea. Halo semuanya. Ini semuanya pada sehat-sehat kan? Kan nyanyi kan tuh, Kak Wingky disuruh nyanyi tuh sama Aib. namanya lucu. Nanti tanggal 5 Halo April gue Moga. live IG. Tanggal berapa Kak? 5 April gue ada untuk festival di rumah itu, galang donasi untuk Oh, teman-teman medis dan COVID-19. Cek aja live IG gue. Cek promo di sini tuh gila. sekalian. Tapi lumayan loh buat hiburan kan. Iya, Nggak iya. tahu sih kalau Nonton ya, Mel, aku nanti ya. lumayan. Iya mau. Karena Ada kalau yang nanya nonton tuh TV Camilla kan sehat nggak? aku sehat puji Tuhan. Sehat deh. Dia tiap hari olahraga, Salam Kak hebat. dari Bali. Wih, hai Bali. Aku olahraga, aduh aku olahraga nggak serajin kamu sih kayaknya. Aku olahraga sama makan, kayak masih banyakan makan deh. Tapi nanti minggu depan aku niat sih mau makan sehat aja. Mau makan lagi? Bukan niat. Mau makan lebih banyak lagi? Enggak ya. Enggak, Yang penting aku dijaga. mau Yang nggak diet. apa-apa. Yang penting Aku dijaga gizinya. Siap. kayak udah naik deh Udah. beratnya. Kita lanjut lagi ya. Nyapanya kita tunda dikit bentar ya, teman-teman ya. Iya. Hai, tapi Tadi yang sampai dari mana Tegal. ya? Oh, ini dia. @nadiva03. Bentar dulu. Bukan salah. Ini @keiva22. Apa yang kalian kangenin selama di rumah? Kangen nonton bioskop nggak sih? Kangen. Kangen banget lah, gila ya. Karena lihat deh tuh, aku kan kalau nonton kan keseringan di kamar karena biar kayak di kasur selimutan gitu. Tapi TV aku tuh nggak segede bioskop guys. Jadi aku kangen banget nonton di bioskop yang layarnya gede, suaranya kayak dar gitu. Iya, kalau gue sebenarnya kangen apapun yang di luar rumah ya, maksudnya. Tapi di rumah itu menurut gue justru lu bisa menghasilkan ide-ide baru yang lu nggak pernah pikirin gitu karena lu gabut gitu sih. Tapi yang menarik ya menurut gue justru ini membuat kita semua akan menjadi lebih appreciate tentang something yang tidak sosmed melulu gitu. Apa-apa kan kayak kalau misalnya justru nggak ada masalah seperti ini, ya amit-amit ya, ini maksudnya gue bukan mensyukuri, cuman maksudnya kalau ada masalah apapun itu yang membuat kita akhirnya harus stay di rumah, di karantina, bukan hanya cuman COVID ataupun ada kerusuhan atau apapun itu gitu bentuknya. Sometimes kita kan langsung kangen mau keluar rumah. Kita kayak misalnya, contoh deh, misalnya kita sekarang ngobrol gini, nonton video atau nonton film itu bisa di laptop, bisa di handphone, bisa di TV, tapi nonton terus dengan situasi yang sama tuh boring banget ternyata ya. Ternyata manusia tuh memang zone politikum gitu, memang membutuhkan bersosialisasi dengan orang gitu. Kita nonton live orang di laptop aja tuh kayaknya nuansa, misalnya gue ngeliat DJ orang nge-DJ di laptop tuh sama suasana party langsung datang tuh beda gitu. Jadi ya kalau menurut gue kangen banget untuk keluar, men, gila. Tapi ya mungkin kita harus bersyukur, memang ini kan semuanya pasti ada hikmahnya. Gue rasa yang di atas juga Maha Kuasa beri ini juga untuk membuat kita introspeksi diri, ada apa sebenarnya dengan dunia kita gitu. Ya, terus lanjut nih nomor 8 nih, pertanyaan terakhir teman-teman dari Bagas_1214. Ketika karantina ini sudah selesai dan virusnya hilang, apa yang ingin pertama kalian lakukan? Mau ngapain, Mil? Kita sih emang harus langsung lanjut syuting gak sih? Kalau itu lanjut syuting pasti. Nggak, ini benar-benar dibilang, oke, 2 jam lagi virusnya hilang dan lu terserah mau ngapain gitu. Kamu mau ngapain? Wow, aku ngapain ya? Keluar rumah pasti. Aku bingung lagi kamu ngapain. Kamu dulu deh. Kalau aku mau ke GBK, lari sekenceng-kencengnya keliling GBK. Pengen CFD juga pagi-pagi lari banget. Sama gue pengen langsung pergi ke suatu tempat mungkin yang kalau misalnya ada showcase music gitu yang rame orang gitu. Gue pengen benar-benar ngeliat muka orang langsung dan bisa berdekatan, pegang rangkulan sambil seru-seruan, tapi tanpa harus takut dengan harus di hand sanitizer dan yang lain-lain. Kalau iya bener lagi. Aku pengen liburan sih, pengen banget ke pantai. Aku kangen pantai.
Iya, kangen pantai bener. Makanya instastory-nya kemarin Bali terus ya. Iya, tahu lagi. Iya. Oke, ini terima kasih sekali lagi gue bacain buat Diding Winarko, Elias Tom 27, Rio Juniarka, Mutia Sana, Deswafi, Nadifa 03, Keiva 22, Bagas underscore 1214. Terima kasih nih 8 orang yang sudah dipilih oleh 21 untuk nanya langsung sama kami. Terima kasih atas concern-nya terhadap produksi The Doll 3. Dan kami juga sebenarnya sangat tidak sabar untuk benar-benar pengen balik lagi syuting dan hasilnya jadi untuk menghibur teman-teman ya penikmat film dan juga pesan buat sinias industri film Indonesia, sabar semuanya. Karena banyak dari kemarin Mil asal lu tahu ya, banyak banget orang dari divisi kamera, dari divisi lighting, art, bukan hanya di The Doll 3 aja, di beberapa produksi lain tuh nelfon gue, Mas Miki kira-kira tahu nggak nih sampai kapan, karena mereka adalah ngelihat hitmaker yang pertama kali membuat terobosan untuk stop duluan, jadi dipikir kita akan mulai duluan juga. Gue bilang nggak gitu juga. Kita akan mengikuti apa yang seharusnya yang dilakukan, seperti pemerintah ngasih ke kita sebaiknya kapan kita mulai, karena kita lebih penting kesehatan kita semua, kesehatan kamu, aku, seluruh pemain, kru, dan yang lain juga, penonton juga, untuk menjaga dirinya nggak nonton bioskop dan ditutup juga kan sekarang juga untuk kebaikannya. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Sama mau ngasih tahu juga ada 2 nih, katanya kasih tahu dong tips asik di rumah versi Kamila sama versi Kak Winky. Kamila dulu. Tadi udah masak ya Bu ya? Tadi udah, aduh. Pertanyaannya, jawabannya sama nggak boleh? Tips sama nggak apa-apa, asik di diulangin rumah. gitu. Nggak apa-apa ya? Iya, tips asik di rumah. Kalian bisa ngelakuin hobi kalian mungkin yang bisa kalian lakuin di rumah ya, apapun itu. Kalau aku mungkin lagi suka masak, jadi aku masak. Kalau Kak Winky kan sukanya main musik, jadi dia bikin lagu mulu tuh di rumah. Terus sebenarnya kan banyak nih, ada yang hobinya baca, ada yang hobinya nonton. Menurut aku kalian punya banyak waktu nih sekarang buat melakukan hobi kalian, atau mungkin untuk mengenhance kemampuan yang kalian punya gitu. Contohnya mungkin kalian bisa main musik, nah latihan terus ya kan Kak. Aku sebenarnya ini jawaban kamu ya harusnya. Terus kan terus habis itu misalnya misalnya kalian nyanyi gitu, suka nyanyi tapi aduh kayak belum jago. Sekarang kan banyak banget nih platform yang bikin kalian bisa belajar dari situ, bisa belajar dari YouTube, bisa belajar dari Google, dari mana aja. Jadi pelajarinlah hal-hal yang pengen kalian pelajarin selagi kalian di rumah. Jadi menurut aku kalau kayak gitu kalian nggak akan bosen sih, dan jadinya lebih produktif juga. Gitu. Cakep jawabannya. Saya juga sama deh. Ya udah kali mungkin gitu, atau kita masih mau ngebaca untuk terakhir kalinya. Kamu coba Mil, say hi untuk fans-fans kamu. Iya, atau mungkin ada satu pertanyaan terakhir yang mau dikasih lewat sini. Boleh. Pantau juga sosial media Hitmaker Studio untuk terus update film The Doll 3 ya. Tuh guys, pantau ya, terus karena tuh. Kita akan kayak posting video behind the scene ya, kayak kemarin kita baru posting juga. Jadi untuk tahu info-info terbaru atau kegiatan seputar film The Doll 3, kalian bisa follow Instagramnya Hitmaker Studio. Hitmake Studio, sorry. Udah nih, nggak ada lagi yang disampaikan? Ini terakhir, sorry, soal meet and greet ke Jawa Tengah dong. Ya, semoga nanti ya, kalau filmnya udah jadi dan kapanpun itu tayangnya, kita usahain akan ada meet and greet, pergi lagi ke kota-kota lagi gitu. Thank you banget. Oke. Oke teman-teman, thank you banget sudah bergabung dan sudah ikutan IG Live yang kita take over nih dari Instagramnya Cinema.21. Thank you juga buat Cinema21 yang sudah mengizinkan kami untuk live ngebahas produksi The Doll 3. Thank you juga buat Hitmaker, thank you juga buat Pak Rocky. Sehat-sehat semua, sehat-sehat juga semuanya yang ikutan live di sini. Mila juga sehat, salam buat mamahnya, buat Sheila, Michelle, Jojo, Tara, semua yang lainnya. Salam semuanya ya. Oke, kalau gitu. Sampai ketemu lagi. Ya, salam sehat ya semuanya. Sehat semuanya. Bye. Bye. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya.
Sampai jumpa di video selanjutnya.